yang kita perlu garis bawahi untuk kemudian kita bawa ke bulan ke-7 Imlek adalah beberapa hal positif yang sekiranya bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah sikap optimis, ya. Sikap optimis di masa Lakwe lebih mudah diwujudkan, walaupun tidak bisa kita katakan maksimal. Nah, di bulan ke-7 kita khawatir sikap optimis tadi justru akan meledak luar biasa, ya. Negatif atau positif tergantung manusianya. Tanpa imajinasi, untayan ambisi mudah retak. Jadi kita pikir nih, ada sebuah imajinasi, ya, ada sebuah daya hayal, daya pikir, ya, yang juga tentu saja mendalam. Kemudian ada satu ambisi yang teruntai. Artinya apa? Artinya sangat mungkin kita banyak kemauannya di bulan ke-7 Imlek. Ya, jangan-jangan yang satu belum selesai, kita mau yang satu lagi. Bagaimana sih dinamikanya di bulan ke-7 Imlek? Saya garis bawahi bahwa karena ambisi menguat, ya, dan perasaan juga mengental, maka yang kita khawatirkan, ya, unsur tanah, ya, sebagai sebuah disiplin, dia akan sulit sekali, sulit dalam mengekang perasaan yang berlebihan, sulit sekali untuk tidak menuruti kehendak yang berlebihan. Artinya tanggung jawab pada masa Citgue harus kita pertanyakan, harus menjadi tanda tanya yang besar. Kemudian unsur api, semangat, melempem, terancam oleh perasaan yang berlebihan tadi, ya. Oleh sebab itu, bagi Anda yang terutama dalam komposisi kelahiran elemennya tiada unsur api, Anda harus senantiasa memacu agar termotivasikan semangat kita untuk bangkit. Yang paling mengkhawatirkan adalah unsur kayu. Ketika ambisi begitu membesar, leadership prinsip dipatahkan, ya, nggak sanggup lagi. Jadi prinsip bisa terinjak-injak. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita harus mewaspadai manajemen kita. Tanpa kedisiplinan yang bersifat membumi, di mana aspek semangat dan ketajaman berlogika tak berkestabilan, eksistensi diri sebagai pebisnis di bidang atau berbidang apapun mudah didera oleh tujuan ataupun ambisinya sendiri. Hati-hati, ya. Kedisiplinan akan banyak gangguan, itu sudah akan pasti, ya. Pelambungan hasratnya harus diwaspadai agar jangan sampai keluar daripada kemampuan. Perasaan yang mendalam dapat kita aktifkan dengan kesadaran untuk dijadikan sebuah bahan kreativitas atau inovasi. Inovasi dan kreativitas yang bersifat positif tadi tentu akan membimbing ambisi-ambisi ini tidak keluar jalur, sehingga menjadi satu ikatan yang menguntai ambisi tadi. Bagi Anda yang sedang ciong tentunya, atau yang jumlah nilai keberuntungannya lemah, saya harapkan walaupun ambisi memuncak, Anda harus berani untuk menahan hasrat pemuncakan tersebut. Sio kelinci, kebijakan patut dimasifkan. Dalam konteks kebijakan, ya, apakah seyogianya memeriksa apa yang kita kehendaki dalam sebuah aturan, atau seyogianya justru kita bersikap bijaksana? Kedua-duanya sangat diharapkan untuk diberlakukan pada Citgue ini. Memaksakan kehendak
justru menciptakan bumerang. Anda yang bersio kelinci seyogianya paham betul bahwa masa cheat gue bukan masa di mana Anda bisa seenaknya memaksakan kehendak Anda. Terlebih pada tahun tikus logam Imlek 2571 ini, Anda sedang dan masih didera ciong. Karenanya pendekatan hati ke hati, ya, seyogianya yang lebih pantas Anda utamakan, Anda kedepankan, ya. Dengan begitu, maka kendala yang akan Anda hadapi, kendala ini tentu saja bisa karena ciong tahunan, bisa dikarenakan satu tekanan dari satu aspek yang tidak Anda duga terjadi pada bulan yang ketujuh ini. Nah, kalau Anda kemudian selalu berusaha mendekati seseorang atau berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dari hati ke hati, maka bukan saja kendala Anda tadi akan menipis, maka percepatan aksi, ya, yang coba Anda kembali perhatikan apa yang telah dibahas pada bulan lalu, pada masa lakwe. Karena di sana Anda yang bersio kelinci diharapkan untuk mendongkrak aktivitas. Nah, dengan demikian maka percepatan aksi di bulan Cit gue justru tidak akan mengalami gangguan apapun. Sehingga keberuntungan yang seyogianya dan diramalkan akan mengalami penurunan di bulan yang satu ini justru tidak akan terjadi. Dengan kata lain, kalau pada lakwe Anda berhasil mendongkrak aksi percepatan aktivitas Anda, maka keberuntungan Anda di masa Cit gue tidak akan tereduksikan, tidak akan terkurangi sama sekali. Paling tidak Anda dapat melakukan satu penstabilan keberuntungan, satu penstabilan pendapatan. Demi keberuntungan, ya, jadi demi, ya, kenapa dikatakan demi? Karena keberuntungan di masa Cit gue tidak gampang bagi Anda yang bersio kelinci sebetulnya. Nah, demi keberuntungan, kesombongan berbentuk dan bermotif apapun harus segera dienyahkan. Nah, oleh sebab percepatan aksi masih diharapkan, ya, maka semangat dan ambisi tentu saja pantang Anda surutkan ke belakang. Jadi upayakan untuk senantiasa maju tak gentar, dengan catatan apa yang telah dikemukakan tadi sebagai syarat tentu Anda camkan betul. Untuk itu tentu saja saya menggarisbawahi satu kalimat untuk Anda ingat-ingat, bahwa utamakan pendekatan hati ke hati, hindari deraan bumerang. Anda yang bersio naga, lakwe yang mulus tanpa batu sandungan, lakwe yang mulus tanpa batu sandungan. Artinya pada lakwe bisa jadi Anda terkena hempasan batu sandungan, dan tentu saja kita tidak berharap itu terjadi. Dan kalau batu sandungan tidak mengenyahkan sepak terjang Anda, maka apa yang terjadi pada lakwe bisa jadi dan sangat mungkin akan menjadi ancang-ancang bagi lompatan indah pada masa Cit gue ini.
Karenanya, ketegasan patut dimasifkan. Jadi sebaiknya Anda yang bersiaga tidak mencelak-mencelek, tapi harus tegas. Ya. Kenapa begitu? Ya karena kita berharap tujuan Anda tidak terganggu, di mana tujuan Anda tidak akan menyimpang daripada perencanaan. Dengan kata lain, kalau pada lakue ternyata Anda menghadapi kekeliruan, di mana batu sandungan tidak sempat Anda elakkan, maka yang patut Anda lakukan terlebih dahulu adalah penstabilan aksi. Ya, jangan pernah kehilangan kesabaran dan jangan pernah bertindak takabur. Takabur harus dijadikan sebuah pantangan. Nah, tadi kita bicara, kenapa sih di masalah gue kalau terkena batu sandungan? Pada umumnya, Anda mungkin masih ingat, pada umumnya kekeliruan itu bisa terjadi kalau Anda tidak dapat menahan diri untuk melanglang buana, untuk melanglang ke seantero peluang, sehingga fokus kepedulian tidak dapat mengekspresikan sebuah tindakan yang masif terhadap sebuah kemajuan yang sesungguhnya bisa sangat dioptimalkan. Oleh sebab itu, bagi yang tersandung tadi, tolonglah untuk betul-betul menjaga kewajaran dan betul-betul menghindari satu sikap ambisi, apalagi hingga bersikap obsesif. Terlepas daripada sebuah itu, baik bagi Anda yang di bulan ke-6 lalu tersandung ataupun tidak, pastikan bahwa kewajaran tujuan, kewajaran ambisi tidak menjadi sebuah obsesi, karena dikhawatirkan akan mendikte diri dan menyandera tanggung jawab. Dengan kata lain, sepanjang Anda tidak terdikte oleh kehendak, tidak terperangkap oleh tanggung jawab yang berlebihan, silakan. Mungkin apa yang menjadi obsesif bagi orang lain, bagi Anda bisa saja itu adalah sebuah kewajaran. Oleh sebab itu, saya membuat satu kalimat untuk Anda camkan betul, bahwa targetkan lompatan indah, namun pantang bersikap takabur. Anda yang bersio ulang, pasif defensif ataupun aktif ofensif, patut disiasati secermat mungkin. Parameternya adalah kewajaran dan arogansi. Kalau kesabaran tak dapat dikompromikan, sikap pasif sebaiknya dikedepankan. Nah, kita lihat ya, parameternya dahulu adalah wajar atau arogan. Kalau Anda tidak sabaran, berarti Anda arogan. Nah, kalau arogan artinya berbagai hal yang Anda rencanakan bisa pupus di tengah jalan. Oleh sebab itu, sebaiknya sikap pasif defensif buru-buru Anda berlakukan. Jadi kalau sebaliknya bagaimana? Nah, kalau Anda bisa sabar,
maka kecermatan Anda akan jauh meningkat. Patukan Anda tidak mungkin akan meleset. Nah, disitulah sikap ofensif harusnya ya selayaknya Anda gelorakan. Dengan begitu ya, dan karenanya suara hati harus dipedomankan. Dalam konteks yang tadi itu, tidak semuanya bisa Anda hitung secara matematika. Perasaan Anda harus jauh bermain di dalamnya. Dengan perasaan Anda tahu apakah Anda berkewajaran atau sedang bergelut dalam sebuah hasrat untuk bersikap arogansi. Intuisi, ya, intuisi, bisikan hati, ya, yang ya sesuatu yang nggak perlu Anda pikirkan, bisa mencuat dengan begitu saja. Pada masa Cit Gue ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Jadi intuisi harus betul-betul bermain, ya. Karena intuisi inilah kemudian yang seyogianya membimbing Anda untuk menilai jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, kalau intuisi berperan, keserakahan tentu saja tidak ada tempatnya. Jadi, keserakahan sangat mungkin menjadi penghambat ketika Anda mau berusaha memaksimalkan peran intuisi Anda. Oleh sebab itu, apabila Anda merasa ada sesuatu yang menimbulkan keserakahan, Anda sebaiknya betul-betul membuang ya gejolak perasaan seperti itu. Jangan sampai kemudian kehilangan intuisi dan kehilangan jalan yang baik dan benar menuju ke kesuksesan. Oleh karenanya, tolong diingat kalimat pedomankan suara hati. Aksi serampangan tentu saja tidak dibutuhkan. Sio kuda. Sikap optimis. Ya. Kuda memang pada umumnya selalu optimis. Kecuali kuda yang terlalu banyak unsur air dalam komposisi kelahirannya. Ya, bukan optimis yang dirasakan, melainkan adanya satu ya kesedihan, ya, satu perasaan terperangkap di dalamnya. Namun satu hal yang patut digarisbawahi di sini, sikap optimis kini memang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, Anda yang bersio kuda sebaiknya betul-betul mewakili ya karakter sio Anda tersebut untuk kemudian senantiasa bersikap optimis. Nah, kenapa optimis harus dikedepankan? Karena dibutuhkan untuk berkeseiringan dengan peluang yang juga mulai terbuka. Nah, kita kan tahu nih, dalam setahun, di tahun tikus logam Imlek 2571, Anda yang bersio kuda diramalkan ciong. Nah, di masa Cit Gue peluangnya mulai terbuka. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Justru kita harus berusaha bagaimana
peluang yang terbuka itu tidak hanya terjadi pada masa Cit Kue, melainkan bisa kita tularkan ke bulan-bulan Imlek selanjutnya. Namun demikian, Anda yang berusia kuda patut berhati-hati. Sikap optimis jangan juga sampai berlebihan. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin Anda sepak kiri, sepak kanan. Yang mencuat ke permukaan cuma kecerobohan belaka. Nah, oleh karena itu, Anda patut menyiasati semangat. Namun, jangan sampai sikap temperamental ikut-ikutan tampil bersamaan dengan semangat. Jadi, pada satu sisi, semangat harus Anda kobarkan. Pada satu sisi yang lain, kecenderungan mencuatnya sikap temperamental patut Anda tekan dengan sekuat tenaga. Nah, alhasil tentu saja mata logika pun kelak bersandar dengan mata hati. Ya, kalau hal yang tadi dapat Anda siasati dengan baik dan benar, maka mata logika, matematika Anda akan mudah bersinergi dengan mata perasaan Anda. Nah, kalau logika dan intuisi berperan, luar biasa. Masa Cit Kue adalah masa keberuntungan Anda yang berusia kuda. Ya, jangan lupakan itu. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang masih tidak selaras, ya, ingat itu. Nah, oleh sebab itu, ambisi pun nggak boleh sembarangan dong. Jadi kalau kita udah semangat, kita udah nggak temperamental, kemudian ambisinya berlebihan, ya nggak benar. Atau kekurangan, ya apa yang mau dikejar. Ya, jadi ambisi patut seobjektif mungkin. Nah, ingat sekali lagi, dengan demikian maka masa Cit Kue bisa Anda momentumkan sebagai masa kebangkitan kesuksesan, kebangkitan keberuntungan Anda. Untuk itu, ingat satu kalimat. Serasikan mata logika. Sikap optimis pun takkan kebablasan. Ya, jadi parameternya menjadi sangat jelas, di mana Anda harus menserasikan mata logika agar mata batin Anda dapat menunjang dengan semaksimal mungkin. Anda yang bersio kambing, kalau pada sebulan yang lalu, silakan kalau Anda mau menyimak kembali ya apa yang telah saya sampaikan pada masa Lakgue lalu. Namun satu hal yang saya garisi daripada masa Lakgue tadi, kalau pada Lakgue jauh daripada bertele-tele, jadi Anda selalu to the point, maka keselarasan berpikir, berencana, dan juga bersepak terjang pada Cit Kue, kalaupun menyimpang, takkan sukar Anda fokuskan kembali. Ya, karenanya selain logika dan imajinasi patut disinergikan, kedisiplinan dan kecermatan harus memagarinya. Jadi kalau Anda lebih bertindak tegas dan ketegasan tersebut, to the point tersebut, ya, Anda bawa ke masa Cit Kue, ya,
maka daya tangkap Anda terhadap apapun, ya, bukan saja terhadap pembicaraan orang, bahkan mereka yang punya niat-niat tertentu, yang misalnya hendak mencelakai Anda, tidak sukar pula Anda ketahui, ya, ada satu insting yang bermain untuk itu. Nah, daya tangkap Anda akan betul-betul menajam, sehingga rencana dan sepak terjang pada cheat gue tentu saja akan lebih terfokuskan. Nah, oleh sebab itu tidak ada salahnya kalau target ambisi Anda tingkatkan, ya. Nah, kalau target ambisi Anda tingkatkan, Anda harus kejar dong. Oleh sebab itu, dalam mengejar, Anda harus mempunyai rencana di mana logika dan imajinasi bermain di dalamnya. Dan kalau logika dan imajinasi Anda kemudian sudah teraktifkan, Anda nggak boleh lagi mundur ke belakang. Anda tidak boleh lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan, karena kedisiplinan dan kecermatan Anda diharapkan untuk memagari semua kepentingan Anda. Ya, tak keliru gelorakan asa dan kinerja. Jadi harapan, target pekerjaan betul-betul harus Anda gelorakan, asalkan ada asalkan ambisi tidak pernah terkontaminasi mulut-mulut manis. Nah, kalau logika dan imajinasi Anda tidak klop, maka yang akan Anda hadapi adalah apa? Misleading. Ada upaya untuk menggiring Anda ke tujuan yang keliru. Ya, tentu saja demi keberuntungan, demi peruntungan orang lain. Ya, ini artinya Anda harus mewaspadai. Ya, jangan sampai Anda kemudian terbokong. Ya, namun kalau logika dan imajinasi tersatu padukan, kecenderungan tersebut kalaupun ada sangat minimal. Satu hal yang mungkin perlu Anda camkan bahwa imajinasi, ya, kalau kita bicara imajinasi, kita juga berbicara logika. Logika Anda yang bersio kambing tidak akan separah sio yang lain, walaupun menurun. Dengan kata lain, imajinasi yang harus lebih diandalkan agar sinergitasnya lebih mudah terwujudkan. Jadi apapun yang Anda lakukan pada luck gue, ya, dengan tidak menunda-nunda tanggung jawab di dalamnya, bukan tak mungkin akan berbuah di masa cheat gue ini. Anda yang bersio kambing, saya minta tolong untuk mengingat satu kata: hindari mulut manis. Mengadu mulut tentu bukan waktunya. Jadi masa cheat gue bukan saat bagi Anda untuk berleha-leha, menghabiskan waktu bicara ngalor ngidul, ya, ngadu mulut, nggak ada untungnya. Anda yang bersio monyet, selama ini tentu saja Anda banyak mengalami kelancaran. Nah, bagi Anda yang bersio monyet tidak memperoleh kelancaran tersebut,
tentunya patut mengintrospeksi diri. Apakah mungkin dikarenakan bidang pekerjaan yang Anda lakoni sekarang ini tidak selaras, ya, atau memang jumlah nilai keberuntungan yang terlampau rendah? Namun demikian, tinggi atau rendahnya nilai keberuntungan Anda di tahun tikus logam Imlek 2571 ini, perlu Anda ingat bahwa masa Citgue merupakan saat yang tidak boleh Anda anggap gampangan, ya. Tetapi patut Anda tekuni, telusuri dengan baik. Jangan sampai Anda terjengkang oleh hal-hal yang tidak terduga. Anda yang berusia monyet, tanpa semangat mumpuni ataupun pemasifan logika, keberanian dan kekhawatiran bisa tampil bergantian, ya, bahkan bukan tidak mungkin tampil bersamaan. Bingung kan? Yang dimaksud begini, kalau Anda lalui aja nih masa Citgue tanpa Anda mengobarkan semangat, memotivasi semangat, atau menajamkan fungsi logika Anda, kalau itu tidak Anda lakukan, maka perasaan Anda akan tumpang tindih. Kadang Anda berasa berani, dan pada ketika yang berbeda sedikit saja Anda mungkin sudah khawatir, atau keberanian dan kekhawatiran itu tampil bersamaan. Dan ini tentu saja tidak akan bersifat menguntungkan, apalagi kalau Anda diharuskan untuk mengambil keputusan secepat mungkin, ya. Nah, karenanya, ya, supaya itu semua bisa kita tanggulangi, sikap keras kepala harus dihindari. Jadi kita nggak boleh sikap keras kepala. Kalau kita maunya begini, tanpa kita mau sadar bahwa itu keliru atau tidak, maka yang kita tampilkan adalah keberanian, di dalamnya adalah kekhawatiran. Paham toh? Itu salah satunya. Tenggang rasa yang kita perlukan di masa Citgue ini, ya, karena tenggang rasa justru menyamakan persepsi dan meningkatkan kebersamaan. Nah, kalau kita punya tenggang rasa, kita akan banyak dukungan, ya. Kalau kita banyak dukungan, keberanian yang kita tampilkan ke depan tentunya adalah keberanian yang objektif, bukan yang subjektif berdasarkan kehendak Anda belaka, ya. Kemudian kalau kita kemudian persepsinya disamakan atau ada kesamaan misalnya dalam sebuah teamwork, maka kebersamaan itu tentu saja akan membuahkan hasil yang jauh lebih besar daripada perkiraan Anda. Dan kalau itu Anda lakukan, maka potensi penurunan yang diramalkan terjadi pada Citgue ini bisa setidak-tidaknya terangkat kembali stabil, ya. Kita tidak berharap melampaui bulan yang lalu, tapi setidaknya bisa mencapai sebuah kestabilan. Nah, tegasnya Anda jangan bersikap gegabah. Dan walaupun peluang seolah bertebaran, wah, Anda lihat nih, peluang ada di mana-mana, spekulasi patut diminimalkan. Jadi walaupun Anda sering kali lompat kiri, lompat kanan, lompat dari dahan yang satu ke dahan yang lain, perhitungkan itu, jangan melompat karena spekulasi.
Nah, satu hal Anda harus tekankan bahwa sikap keras kepala harus dibuang. Ya, ingat itu. Buang sikap keras kepala. Kesepahaman patut dikondisikan. Anda yang bersio ayam, Anda tuh masih ciong loh ya, tidak selaras maksudnya. Jadi banyak degaan-degaan yang bisa jadi bikin sulit ya, mau bersikap sulit, mau apa lagi bersepak terjang. Namun dalam setidaknya 2 bulan ini Anda tuh punya potensi yang gemilang, dan tentu saja jangan disia-siakan. Nah, untuk mencapai peningkatan kesuksesan, saya berharap Anda berdamai dengan hasrat. Ya, jadi janganlah membuat hasrat yang berlebih-lebihan. Nah, kalau hasrat itu sesuai dengan kemampuan, maka benak Anda pun tidak akan terbeban berat, bahkan justru teringankan. Nah, oleh sebab itu, Anda harus bisa membedakan antara percaya diri dengan keangkuhan. Nah, kalau Anda membuat hujat celaan kepada siapapun, itu bukannya berarti Anda sedang percaya diri. Anda sedang menampilkan keangkuhan yang sungguh tidak diperlukan. Nah, oleh karenanya, ketenangan berpikir dan berolah rasa seyogianya Anda satu padukan. Dengan kata lain, kalau Anda pun bisa membedakan percaya diri dengan keangkuhan, maka sinergitas antara kemampuan berpikir dan berolah rasa tidak perlu Anda khawatirkan. Pastilah bersatu menjadi suatu daya juang, daya pikir, daya pungkas yang luar biasa. Nah, kalau itu sudah terbentuk, ada baiknya dan takkan keliru kalau hal itu Anda tingkahi kembali dengan mensinergikan ya sumber daya, dengan menggalang sumber daya apapun. Bisa itu dalam bentuk dana, bisa pula dalam bentuk penguatan teamwork dan mitra bisnis. Namun demikian bukan berarti Anda kemudian dibenarkan ya untuk membuka usaha baru ataupun cabang-cabang baru. Ya, sebaiknya usaha baru dan cabang-cabang itu Anda mulai di tahun depan. Sungguh pun di masa sekarang ini kondisinya Anda anggap memungkinkan sekalipun. Nah, karena begitu pentingnya masa cheat gue ini, maka konsentrasi Anda seyogianya ditingkatkan benar. Kalau konsentrasi ditingkatkan, artinya Anda jangan juga mudah percaya masukan, tapi jadikanlah masukan itu sebagai bahan bagi Anda untuk mengkajinya secara terpadu dan terkonsentrasikan. Nah, oleh sebab itu, saya mau Anda mengingat satu kata. Satu kata yang penting bagi Anda untuk mengubah masa cheat gue dan masa-masa selanjutnya menjadi jauh lebih baik
tanpa hambatan yang berarti lagi, yaitu masifkan kepercayaan diri, sikap mbalelo patut dienyakan. Jadi sikap-sikap menentang arus, sikap-sikap semau gue, apalagi yang sifatnya melanggar kaidah bisnis, tentu saja harus dipantangkan benar. Anda yang bersio anjing, tiada jalan tanpa tikungan sedikit pun. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa tidak mungkin jalanan yang lurus itu benar-benar tegak lurus. Tanpa kita sadari, mungkin dia perlahan-lahan berbelok. Ada tikungan di antaranya yang kita tidak sadari. Nah, kalau tikungan mengubah tujuan dan melambatkan aksi di masa bulan-bulan yang lalu, di masa cheat gue inilah saat selaras untuk memperbaikinya, ya, terutama kesalahan pada gue lalu. Dengan kata lain, kalau pada gue Anda sempat mengalami masalah atau bahkan terjerembab, Anda tidak perlu khawatir. Ya, Anda yang bersio anjing punya peluang untuk memperbaikinya secepat mungkin di masa cheat gue ini. Asalkan realistis, ya, asal realistis. Bahkan yang fatalis tak sukar dibangkitkan, ya. Jadi, waduh, saya di bulan lalu fatal loh, sampai kerugian saya luar biasa besar. Atau, waduh, peluang yang besar itu akhirnya gaib, tidak dapat saya miliki. Bagaimana peluang yang ke depan? Apakah mungkin masih bisa saya kejar? Nah, hal-hal yang fatalis seperti itu jangan kemudian mengecohkan sikap pribadi Anda. Asalkan peluang itu pun realistis, sesuai dengan kemampuan Anda, tidak akan sukar untuk Anda wujudkan dan raih kembali. Karenanya, membuang waktu, menghilangkan keberanian dan kecermatan adalah hal yang harus dihindari benar. Jadi jangan sampai Anda yang bersio anjing di masa cheat gue ini buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Ya, jadi buatlah satu kerangka rencana kerja dengan skala prioritas. Yang mana kurang penting sebaiknya Anda coret dahulu. Nah, kalau kemudian Anda merasa riskan, hilang keberanian, motivasikan. Ya. Dan kalau keberanian itu sudah tumbuh, kecermatan haruslah Anda sertakan di dalamnya, maka tidak ada hal apapun yang menjadi tidak berkemungkinan bagi Anda. Ya, satu hal tolong diingat. Karenanya, buang waktu, hilang keberanian, dan kecermatan adalah hal yang harus Anda hindari benar. Tolong dicamkan. Karenanya jangan abai. Debat kusir pantas disingkirkan dahulu.
keseriusan sepatutnya semakin ditingkatkan. Nah, dari seluruh pembicaraan kita, mungkin satu kata kunci bagi Anda untuk mengingatnya, bahwa di masa cheat gue ini, Anda yang bersio anjing, pantang berdebat kusir, dan pantang membuang waktu. Sekalian temukan keberanian Anda. Anda tidak perlu khawatir. Anda yang bersio babi, tolong diingat dahulu bahwa masa cheat gue bukan masa yang baik bagi Anda untuk mendelegasikan kewenangan Anda. Hak Anda harus Anda jaga betul-betul. Jangan sampai atau terselusupi oleh berbagai kepentingan lainnya. Kalau hal itu tidak dapat Anda amankan, yang dikhawatirkan adalah terjadinya penurunan kesuksesan, bahkan bukan tidak mungkin berdampak buruk lebih daripada perkiraan Anda sendiri. Dampak buruk yang berkepanjangan. Ya, itu yang harus diwaspadai benar. Dengan kata lain, saya berharap Anda waspada, jangan sampai Anda yang diramalkan sebagai 3 show paling beruntung di tahun tikus logam Imlek 2571 ini justru mengalami deraan di penghujung tahun. Anda yang bersio babi, asalkan ambisi tidak disikapi dengan berayal-ayalan ataupun dianggap gampangan, namun diwarnai dengan kreativitas dan inovasi, takkan mungkin era cheat gue akan mereduksi keberuntungan Anda. Dengan kata lain, karena Anda selama ini merasa segala sesuatunya lebih mulus, maka dikhawatirkan di bulan yang satu ini Anda bisa pongah, bahkan bisa abai terhadap tanggung jawab. Sehingga tanpa sadar Anda ayal terhadap kewajiban dan menggampangkan segala masalah, bahkan juga mengabaikan peluang di depan mata. Kalau ini terjadi, dikhawatirkan keberuntungan akan mengalami masalah. Ya, itulah yang tadi disampaikan juga pada awal peramalan untuk Anda yang bersio babi. Karenanya, fokuskan kepedulian. Ya, jadi kepedulian tidak boleh bercabang-cabang. Utamakan demi kepentingan dalam berbisnis. Ya, kalau semangat kian tergelorakan, sukses pun terpuncakkan. Bagi Anda yang bersio babi, masalah kreativitas, masalah inovasi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang baru bagi Anda. Justru yang harus Anda puncakkan adalah semangat. Ya, berbeda dengan beberapa show yang lain yang butuh sekali untuk mengekspresikan kreativitasnya, inovasinya. Tapi Anda diharapkan meningkatkan semangatnya. Namun demikian, fleksibilitas patutlah dikedepankan. Ya. Negosiasi sebaiknya lebih supel daripada sebelumnya. Namun demikian, pemacuan jangan sampai
hilang kendali. Nah tadi di awal ingat ya, pendelegasian. Nah kalau Anda delegasikan, maka kendali Anda terhadap apa yang sedang Anda tekuni, sedang Anda kerjakan, akan terlepas daripada genggaman. Oleh sebab itu, jangan sampai orang lain yang nanti menikmati buahnya, Anda cuma memperoleh kulit buahnya belaka. Ya, tolong hal itu dicamkan benar. Nah untuk itu, saya berharap Anda mencatat satu kalimat untuk diingat-ingat. Jangan hilang kendali. Pacu kesuksesan ke puncak tertinggi. Oke? Oke dong. Para pemirsa, para klien, relasi, sahabat Sonora, pembaca setia buku dan kalender tahunan yang saya torehkan. Demikianlah bahasan saya untuk masa Cit Gue ini. Mudah-mudahan Anda dapat memetik manfaatnya dan dapat dilaksanakan pula sebagaimana mestinya. Karena kesuksesan Anda adalah kebanggaan saya ya dalam menghitung ramalan ini, ramalan yang saya kaji berdasarkan 12 cabang bumi dan yin yang 5 unsur. Akhir kata, sukses selalu.